Jangan khawatir Pak, Bu, kalau punya anak mondok, jangan khawatir rezekinya. Insya Allah diberi kelancaran oleh Allah. Orang yang mencari ilmu dan yang membiayai ilmu itu luar biasa. Ada cerita Syekh Abdurrahman, ini kan kisah nyata di Damaskus. Mana Damaskus? Negara Arab sana. Ini orang tukang gali kubur, hafar, tukang gali. Kalau ada yang mati dia senang, dia dapat uang untuk gali kubur. Orang yang soleh. Setang betah, ada orang bini datang, ibu-ibu, Pak, tolong sampai gali kubur, saya ada jenazah. Oh iki, diambil uangnya, digali, nggak biasa. Pun siap, datang rombongan nyambi jenazah. La ilaha illallah, la ilaha. Orangnya sedikit, ya, udah sampai 10 orang, 9, 8. Oh, mereka orang biasa sih mati. Yang meninggal orang dia bukan ulama, bukan kiai, mereka awam mereka. Bahkan mungkin keluarganya dikit ini, yang ngantarkan jenazah nggak sampai 10 orang. Mungkin di hatinya ini orang kecil. Seperti biasanya dia juga ikut bantu menangkap, bawa jenazah ke tiang lahat. Seperti biasanya dia seperti itu, gali dan plus paket nih kawan. Naruh ke tiang lahat, diadapkan ke kiblat, mungkin juga diadani, dikomati, dikubur, satu paket. Waktu bawa naruh jenazah ini ke tiang lahat, masih muda anaknya, yang mati ini masih muda. Ditaruh, mengak, kaget. Gak pernah kejadian itu dia alami ke semua mayit. Apa yang dia lihat? Ketika dia naruh jenazah ke tanah, ke tiang lahat, dia lihat makamnya ini, kuburannya lubang itu luas, berubah, indah, jadi kebun yang begitu luar biasa. Tak pernah dia lihat. Keindahan, sejuk, luas, hebat. Mengak, apa ini? Masuk ke alam mana saya ini? Tengah-tengah dia masih bingung, tegang, stres. Datang 2 orang berkuda pakai putih-putih. Datang 2 orang berkuda pakai putih-putih. Diambil ini mayit. Mengak orang mereka. Diambil, dibawa pergi sampai pingsan, kelengan, geblak. Keluarganya itu, ada apa mak kelengar? Kena corona pula. Diambil si Syekh Abdurrahman, belum jadi Syekh, Pak Abdurrahman tega. Diambil Pak Abdurrahman, diangkat, dikasih air. Berapa? Saya gak pernah mengalami kejadian semacam ini selama saya kerja menggali kubur dan membawa mayit ke kubur. Saya ketika naruh mayit itu berubah. Kuburan yang 1 meter kali 2 meter itu berubah sekian ratus hektar. Sepanjang mata memandang, seluas mata memandang, dan indah, sejuk, kebun yang begitu luar biasa. Ini corona omkun. Terus datang 2 orang berkuda ngambil mayatnya. Apa yang diambil ini? Masih ada mayat. Oh, tak beres. Gak ada yang lihat kecuali dia. Kejadian itu tidak ada yang melihat kecuali si Pak Abdurrahman. Kita tadi Syekh ki bapak. Oh, udah, selesai cerita. Ini ki ngedenger apa? Apa saya tidur? Apa saya mimpi? Kejadian apa? Gak lama, berapa bulan, berapa tahun gitu, datang lagi si ibu ini. Lupa sih bapak, si Pak Abdurrahman ini ke ibu ini. Datang lagi ngasih uang, tolong galikan kuburan, saya ada keluarga yang meninggal. Oh oke, siap. Udah digali seperti biasanya. Datang lagi. Jenazah itu datang dengan orang sedikit, nggak sampai 10. Oh awak. Mempenyakkan kiai nih. Oh yang penyak sih, saya nggak terakhir ribuan ke kiai nih. Habib Hashim Banyuwangi saya ribuan orang. Oh mereka ulama. Orang kelema kan 6. Oh pak. Oh. Tapi nggak tahu siapa yang mau lihat. Udah datang, dibawa. Di jenazahnya itu ditaruh di tiang lahat. Kejadian yang itu terulang lagi, berubah 1 meter kali 2 meter itu berubah menjadi ratusan hektar, indah. Siap pun, mari pun kelengar nih kan, tak kelengar boleh nih kan, sudah siap. Yang pertama pingsan, yang kedua dia kuatkan. Kemudian persis seperti yang pertama, datang lagi 2 orang berbaju putih, jubah putih, diambil mayat ini dan dibawa. Kuat, cepat tapi takut, cepat oke itu tuh. Habis itu ditutup, si ibunya dipanggil, bu, sebentar. Siapa sampean? Dan siapa yang mati ini? Udah, jangan ditambah kesedihan saya. Saya ini kehilangan 2 anak saya sudah gak lama. Loh, yang pertama itu anak kamu juga? Iya. Yang ini anak saya juga. Oh, sampean dulu itu? Iya saya.
Demi Allah saya mau tanya, apa yang dilakukan anak sampean? Apa perbuatannya anak sampean? Kenapa kamu tanya? Yang pertama itu anak saya, yang kedua ini kakaknya meninggal juga. Siapa mereka? Si ibu heran, kenapa kamu tanya seperti itu? Kamu tahu, ketika anak kamu pertama itu saya taruh tiang lahat, berubah itu tiang lahat 1 kali 2 meter menjadi ratusan hektar dan berupa kebun yang begitu indah. Kemudian 2 orang datang mengambil anak sampean dibawa pergi. Dan kejadian itu terulang lagi sekarang ketika anak kamu yang kedua itu meninggal. Apa yang dilakukan mereka? Ini orang-orang hebat, ini orang-orang mulia. Yang pertama itu adiknya ini, dia mondok belajar agama, mati dalam keadaan mondok. Luar biasa, dimuliakan oleh Allah. Orang yang mati ketika mencari ilmu diangkat derajatnya sesuai hadis Nabi, man mata fi talibil ilmi, siapa yang meninggal dalam mencari ilmu, dia dan anbiya darajah wahidah, antara dia dan para nabi hanya tinggal 1 derajat. 1 derajat dok naik jadi nabi sudah. Makomnya itu masya Allah. Mudah-mudahan kita masuk. Oke, hadir di sini untuk cari ilmu luar biasa. Terus yang kedua ini kakaknya. Apa amalnya? Mondok juga? Enggak, dia kerja membiayai adiknya yang mondok. Dia yang membiayai adiknya mondok. Disamakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kedudukannya dan penghormatan Allah kepada dia disamakan dengan adiknya karena dia membiayai adiknya mondok. Makanya sampean yang membiayai anak mondok, jangan takut, ini adalah perbuatan yang mulia. Insya Allah rezekinya dijamin oleh Allah. Mudah-mudahan kita jadi orang berkah. Setelah itu Pak Abdurrahman ini langsung patulnya dibuang, lempaknya dibuang, datang ke Masjid At-Taubah. Ada masjid besar di situ, tempatnya para solehin. Ini yang cerita cucunya, cerita ini cucunya, saya lihat sendiri. Datang ke kiai. Umurnya Pak Abdurrahman ini sudah hampir 50, para seket bon. Datang, assalamualaikum ya Syekh. Waalaikumsalam. Berapa? Saya mau mondok. Katanya si Syekh, sampean lagi engki tahu umur seket nih, mondok kemana sampean mulai dulu? Kok baru sekarang mau mondok? Orang mondok itu umur belasan, 14, 17, 20, 25 itu sudah mondoknya cuma bil barokah setahun kabin. Itu umur para seket datang mau mondok. Apa ceritanya sampean ini datang-datang mau mondok ini? Mulai dulu kok nggak mau mondok, kok baru sekarang pada mati ya mondok? Saya kepingin jadi santri. Kok baru sekarang kepingin? Apa penyebabnya? Cerita saya ini tukang penggali kubur. Macu, tukang gali kubur langsung mondok. Tak nyambung kan? Cerita saya waktu gali kubur ada kejadian, ada anak meninggal. Cerita semuanya. Yang keduanya anak meninggal, saya tanya sama ibu, ternyata anak ini mendapat kemuliaan sehebat itu karena ilmu. Karena dia mencari ilmu, maka saya bertekad saya harus cari ilmu supaya mendapat kemuliaan seperti itu. Dimuliakan, diambil oleh para malaikat, oleh Allah Subhanahu, para malaikat Allah Subhanahu. Ya wis, kalau seperti itu silakan mulai belajar. Huwa umahu, iya umahu. Seket umur seket ya bermentu. Gimana sih, apalagi lupa boleh, apalagi boleh al-kalam, belajar jurumiyah, sebutkan jurumiyah yang dipelajari, belajar jurumiyah, belajar sorof, belajar fikih, terus semangat. Tapi semangat, umur seket, umur kadang-kadang memang berat ya, berat. Orang yang sudah tua nggak belajar itu fakabbir alaihi arba'an li wafatihi, udah tua nggak belajar itu sudah takbir, sudah ini mayyit, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, repot. Tapi tidak ada putusnya, bisa selama semangat dia belajar sampai menjadi Syekh Abdurrahman, menjadi ulama besar di daerahnya. Ini kon jadi ustaz, jadi ulama aja, sampai terkenal dengan Syekh Abdurrahman Al-Hafari. Dipakun pangkat gali kubur kan orang, julukan gali kubur kan sampai dijuluki Syekh Abdurrahman Al-Hafari. Umur seket, dulu pertama mondok, bukan dulunya mondok, tidak pernah mondok, baru pertama belajar umur seket, bisa jadi ulama raja. Setelah itu dia didik anak-anaknya semuanya menjadi ulama, sampai keturunannya, cucunya yang terkenal Syekh Abdul Razak Al-Hafari, menjadi ulama besar di sana. Karena itu sampean jangan kecil hati,
Ya, tua lah beb. Oh, mohon semangat insyaallah bisa. Maulana kun seminggu sekali satu hadis tak pala apa. Syekh Abdul Rahman ini jadi ulama apalagi kepil baru mondok umur ini satu hadis tak pala apal. Ayo jadi supaya lebih barakah. Mudah-mudahan hadirnya kita dicatat sebagai santri insyaallah. Orang tua yang anaknya mondok baik di Nurul Iman atau di tempat Habib Abdul Rahman atau di tempat yang lain, mudah-mudahan diberi berkah oleh Allah. Ini pelajaran bagi santri. Lihat, orang tua giat jadi ulama besar. Apalagi Anda sampai masih kecil, masih tidak ada kesibukan, bisa lebih mudah untuk jadi ulama. Mudah-mudahan anak kita jadi ulama. Assalamualaikum, acil paman kai nenek doi ulun anu masuk pesantren, semoga ulun jadi orang yang alim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.